لا نبي بعده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلاة تكون لحقه أداء ولقلوبنا شفاء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الرحمن رحمكم الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang telah memberikan kita begitu banyak kesempatan untuk selalu datang kembali kepadanya walaupun kita telah melakukan dosa ribuan kali. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, "Ud'u ila Allah walau adnabta alfa marrah." Kembalilah kalian kepada Allah walaupun kalian telah melakukan dosa ribuan kali. Allah yang Maha Ghaffar, Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kelak di padang mahsyar akan memberikan syafaatul uzma kepada kita semua, yang mana kita ini tidak punya bekal apa-apa ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang suci ini, khatib berpesan kepada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu takut dan waspada akan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ibadah Allah, ayat di atas yang tadi saya baca sering dibaca oleh para khatib di antara dua khutbah, yaitu surat Al-Asr. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya di dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan sesuatu yang Dia ciptakan dengan skala yang begitu besar, yaitu alam semesta. Ketika Allah bersumpah tentang matahari, Allah berfirman wasyamsi wa duhaha. Ketika Allah bersumpah tentang bulan, wal qamari idza talaha. Ketika Allah bersumpah tentang bintang, wan najmi idza hawa. Tetapi ada satu sumpah Allah Subhanahu wa taala yang mana ini tidak nampak, yaitu Allah bersumpah tentang waktu, tentang umur, karena nanti kelak di akhirat kita tidak akan ditanya tentang bulan, kita tidak akan ditanya tentang matahari atau bintang atau hal-hal yang lain yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran mengenai sumpah yang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti yang akan ditanya oleh Allah adalah masa, umur, kemana kita gunakan umur kita selama hidup. Bukan harta, bukan harta kekayaan yang akan ditanya oleh Allah, karena harta kekayaan nanti kita akan dapat warisan, baru kita dapat harta. Kita kerja dengan kasar, dengan usaha, baru kita mendapatkan harta.
Tetapi umur diberi oleh Allah ketika pertama Allah meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Maka umur adalah nikmat terbesar yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana kita pergunakan umur ini. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia, kita semua tanpa terkecuali, innal insana lafi khusr. Di dalam Al-Quran kata manusia ada berbagai variabel atau variasi. Yang pertama Bani Adam, yang kedua Al-Bashar, berasal dari kata bishrah, yaitu kulit. Karena kita manusia mempunyai kulit, beda dengan jin atau malaikat, tidak ada kulit. Atau kata An-Nas. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan Bani Adam, tidak menggunakan kata An-Nas atau kata Al-Bashar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Al-Insan, yang artinya apa? Yang artinya berasal dari kata nasya. Kita manusia adalah manusia yang lupa. An-nisyan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan seorang hamba di dalam Al-Quran, maka Allah menggunakan kata insan. Dalam suratul Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tahukah kalian wahai manusia, kalian dahulu bukan siapa-siapa, kalian dahulu tidak pernah dikenal oleh siapa-siapa. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ada dua harfun taukid di sini. Yang pertama adalah inna, sungguh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi, lafi khusr. Dibaca dengan bacaan yang pendek, bukan bacaan mat. Kalau mat berarti maknanya kebalikannya. Sesungguhnya manusia tidak dalam keadaan merugi. Tapi kalau dibaca dengan dalam keadaan pendek, berarti manusia, sungguh manusia benar-benar dalam keadaan yang merugi. Makanya Al-Quran ini harus dibaca dengan tajwid yang benar. Rasulullah SAW bersabda, rubbat talib yaqra'una al-Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknat orang tersebut. Karena apa? Karena tidak membaca dengan tajwid yang benar, dengan makharijul huruf yang benar, dengan hak-hak huruf yang benar, sehingga berubah makna-makna Al-Quran. Kerugian manusia disebabkan oleh apa? Adalah dengan kelalaian, dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya Allah menegaskan kembali, illa harfun istithna, kecuali, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang beriman kepada Allah? Di dalam kaidah Ahlus Sunnah ada tiga. Yang pertama, orang beriman adalah tasdiq bil qalb, membenarkan, meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dari dalam hati kita. Apakah cukup di dalam hati saja? Belum cukup. Karena kalau di dalam hati tidak akan nampak daripada zahir. Lalu yang kedua adalah ikrar bil lisan. Kita harus mengikrarkan dengan lisan kita dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau kalimat-kalimat yang lain. Dan yang ketiga, apa cukup dengan hanya lisan saja? Tidak cukup. Harus dengan perbuatan anggota tubuh badan kita, yaitu wal amalu bil arkan, dengan salat, ya, dengan puasa, dengan bersedekah. Ini baru dinamakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kemudian wa'an salihan, orang-orang yang beramal dengan amalan kebaikan. Di dalam Al-Quran kebaikan banyak persamaan katanya. Ada al-khair, khair itu kebaikan. Tetapi seorang yang diam itu bisa dikatakan dia khair. Tetapi tidak cukup seorang muslim menjadi khair saja. Dia harus naik pada tingkatan thayyib, yang lebih baik dengan perilaku. Kalau sudah terkumpul antara khair dan thayyib, maka jadilah ma'ruf, yaitu dalam perilaku keseharian kita. Makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah terkumpul al-khair, al-thayyib dan ma'ruf, maka dia akan menjadi ihsan. Ihsan ini adalah perbuatan kebaikan tanpa diminta, dengan ikhlas kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terkumpul al-khair, al-thayyib, ma'ruf dan ihsan, maka akan menjadi amal saleh, amal kebaikan. Lalu bagaimana dengan orang-orang non-muslim yang mereka membangun panti-panti asuhan, yang melakukan amal-amal juga kebaikan? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami perlihatkan kepada mereka, orang-orang kafir itu, amal-amal mereka. Makanya orang-orang kafir itu ketika mereka berbuat kebaikan dibalas oleh Allah di dunia. Tapi bagi seorang muslim, ketika dia berbuat amal saleh, tidak di dunia dibalas, tapi nanti balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di yaumil qiyamah. Maka ciri dari seorang muslim yang ikhlas dalam beramal, dia hanya mengharapkan pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, wa tawasau bil haqq, saling menasehati di dalam kebenaran. Kalau tausiah itu hanya satu arah, satu orang yang menasehati. Tapi kalau wa tawasau bil haqq, ada yang lupa, ada yang salah, kita benarkan. Karena seorang muslim itu tidak sombong, dia tidak memikirkan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam surga. Dia berharap saudaranya juga mendapatkan kebaikan, kebenaran, agar sama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu harus mencintai saudaranya sebagaimana melebihi yang mencintai dirinya sendiri. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang mukmin ketika dia tidak mencintai saudara yang lainnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Al-haq, ketika kita menasihati seseorang lalu orang itu menolak, tersinggung, tersindir dengan nasihat kita, maka itu dinamakan raddul haq, orang yang menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran adalah orang yang sombong. Sombong adalah warisan sifat daripada iblis. Sombong adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Ketika seorang muslim menasehati muslim yang lainnya dengan tujuan kebenaran, kebaikan, maka ketika kita ingin melihat apakah hatinya bersih, dia akan menerima nasihat tersebut. Ini yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran menghadapi ujian dunia ini, kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam menahan maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada hari ini digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang tidak berada dalam kerugian, sehingga nanti ketika kita masuk ke dalam kubur, kita tergolong orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung karena amal baik kita. Ittaba'ul mayyit ala thalatha, seorang mayit itu diantar dengan tiga. Yang pertama ahluhu, keluarganya, maluhu, hartanya, wa amaluhu, yang ketiga adalah amalnya. Yuttaba tsani wa baqi wahid, yang duanya pulang, yaitu keluarga dan harta akan kembali
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr